Sejak awal pembentukan bumi lebih dari 4,5 miliar tahun lalu, bumi telah mengalami banyak perubahan besar, dari daratan yang terus bergeser hingga atmosfer yang berevolusi. Planet ini telah menyaksikan kehidupan berkembang dan kemudian musnah dalam skala yang luar biasa. Namun, di antara semua peristiwa besar yang terjadi, ada 5 kejadian yang paling mengguncang kehidupan di bumi. 5 peristiwa kepunahan massal yang hampir menghapus seluruh makhluk hidup di bumi. Jika kalian ngiranya saya cuma akan membahas 5 kepunahan massal seperti pada umumnya, kalian salah besar. Saya akan coba ambil sudut pandang lain, nggak seperti channel lain yang cuma bahas 5 kepunahan massal di dunia, terus dijelaskan dan dijabarkan terus selesai. Kalau konten kayak gitu, mungkin 1 menit sudah langsung selesai. Tapi di sini bukan tipe channel kayak gitu. Kita coba bahas dari sudut pandang lain yang bisa menambah pengetahuan kalian dan wawasan kalian. Karena kalian pasti sudah bosan nonton kalau cuma bahas 5 kepunahan massal itu. Jadi biar beda dan lebih unik. Kini para ilmuwan percaya bahwa kita sedang menuju kepunahan massal yang ke-6. Namun sebelum membahas tentang masa depan dan mengkhawatirkan ini, mari kita melihat kembali sejarah dan memahami bagaimana kehidupan di bumi berulang kali bangkit dari kehancuran. Oh ya, setelah 1 tahun lebih saya nggak pernah nyuruh kalian para penonton untuk subscribe. Mulai sekarang hingga seterusnya, saya akan masukin kalimat itu dan mari kita lihat seberapa efektif call to action bagi penambahan subscriber di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jika sudah, mari kita masuk ke pembahasannya. Kepunahan Ordovicium silurian. Sekitar 443 juta tahun yang lalu, bumi mengalami peristiwa kepunahan massal besar pertama yang dikenal sebagai Ordovician Silur Extinction Event. Pada masa itu, lautan dipenuhi oleh kehidupan yang beragam dan mendominasi ekosistem planet ini. Namun perubahan drastis dalam iklim menyebabkan kehancuran besar-besaran yang memusnahkan sebagian besar kehidupan di laut. Periode Ordovicium adalah zaman keemasan bagi kehidupan di laut. Tidak ada hewan darat yang signifikan, sehingga lautan menjadi pusat keanekaragaman hayati. Beberapa spesies dominan pada masa ini antara lain Trilobita, arthropoda laut berkulit keras yang menjadi predator maupun pemakan bangkai. Brachiopoda, hewan bercangkang mirip kerang yang melekat di dasar laut. Kraptolith, koloni hewan kecil yang mengapung di lautan dan menjadi indikator penting bagi fosil zaman ini. Serta koral primitif dan spons yang membentuk terumbu dan menopang ekosistem laut dangkal. Selain itu, Nautiloid orthoconik, kerabat cumi-cumi modern dengan cangkang lurus panjang, menjadi predator puncak saat itu. Sementara Echinodermata seperti crinoid dan cistoid tersebar luas di dasar samudra. Lautan Ordovicium sangat kaya akan nutrisi dan kehidupan, dengan terumbu karang serta hutan ganggang yang menopang rantai makanan yang kompleks. Peristiwa kepunahan ini terjadi dalam 2 tahap utama yang disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim. Tahap pertama dipicu oleh zaman es yang tiba-tiba. Penyebab utama dari perubahan ini adalah aktivitas tektonik yang menyebabkan pembentukan benua besar Gondwana di dekat kutub selatan. Penurunan suhu global menyebabkan terbentuknya lapisan es besar, sehingga air laut membeku dan permukaan laut turun drastis. Akibatnya laut dangkal yang menjadi habitat utama sebagian besar spesies laut mengering, menyebabkan hilangnya tempat tinggal dan sumber makanan. Setelah beberapa ratus ribu tahun, tahap kedua terjadi ketika es mencair, menyebabkan kenaikan permukaan laut secara tiba-tiba. Lapisan air yang kaya nutrisi mulai terganggu, menyebabkan anoksia, yaitu kekurangan oksigen yang memperburuk keadaan. Banyak organisme yang tersisa tidak dapat bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak stabil, dan akibat dari kejadian ini sekitar 85% spesies laut punah, menjadikannya salah satu peristiwa kepunahan terbesar dalam sejarah bumi. Meskipun demikian, beberapa kelompok berhasil bertahan dan berkembang kembali pada periode silur berikutnya dan membentuk ekosistem laut yang baru. Peristiwa ini menjadi bukti pertama bahwa kehidupan di bumi sangat bergantung pada keseimbangan lingkungan, dan perubahan besar dalam iklim dapat menyebabkan dampak yang sangat dramatis bagi keberlangsungan spesies. Kepunahan Devonian akhir. Sekitar 375 juta tahun yang lalu, kehidupan laut mengalami pukulan besar dalam peristiwa kepunahan massal Late Devonian Extinction Event. Berbeda dengan kepunahan sebelumnya yang terjadi secara tiba-tiba, peristiwa ini berlangsung secara bertahap selama jutaan tahun, menghapus sekitar 75% spesies di bumi.
Meskipun penyebabnya masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan, dampaknya sangat besar terhadap ekosistem laut yang saat itu sedang berkembang pesat. Pada periode Devonian, lautan dipenuhi oleh berbagai spesies yang mendominasi ekosistem. Beberapa kelompok paling dominan adalah Placoderm, ikan berperisai raksasa seperti Dunkleosteus, yang menjadi puncak predator raksasa. Dan jika kalian ingin tahu lebih lengkap tentang Dunkleosteus, saya sudah pernah bikin kontennya di thumbnail yang ini. Selain itu, amfibi awal yang mulai bereksperimen dengan kehidupan di darat, serta terumbu karang stromatoporoid dan rugosa yang menjadi struktur utama ekosistem laut. Selain itu, ikan bertulang seperti Osteichthyes mulai berkembang dan bersaing dengan ikan bertulang rawan seperti hiu primitif. Kehidupan di zaman ini sangat dinamis, dengan persaingan ketat antar spesies, predator dan mangsa. Lautan dipenuhi oleh beragam ikan besar yang menguasai perairan, sementara dasar laut dihuni oleh Brachiopoda, Trilobita, serta Mollusca yang berperan penting dalam rantai makanan. Selain itu, tanaman darat mulai berkembang pesat dan mempengaruhi ekosistem laut secara tidak langsung. Akar tanaman membantu mengikat tanah, tetapi juga meningkatkan erosi yang mengalirkan nutrisi ke lautan, menyebabkan ganggang tumbuh secara berlebihan dan menciptakan zona mati dengan kadar oksigen yang rendah. Proses kepunahan ini terjadi dalam beberapa fase yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama yang diduga berkontribusi adalah perubahan lingkungan akibat perkembangan tumbuhan darat yang sangat pesat. Peningkatan nutrisi dari daratan menyebabkan ledakan pertumbuhan fitoplankton yang kemudian memicu zona anoksia, yaitu kekurangan oksigen di laut. Selain itu, kemungkinan dampak asteroid atau aktivitas vulkanik juga mempercepat perubahan iklim global, menyebabkan pendinginan atau pemanasan yang mengganggu kestabilan ekosistem di laut. Penurunan kadar oksigen di perairan dangkal membuat banyak spesies tidak mampu bertahan, terutama ikan besar yang membutuhkan lingkungan stabil. Akibat peristiwa ini, banyak spesies ikan berperisai seperti Placoderm punah, dan ekosistem laut mengalami perombakan besar-besaran. Terumbu karang yang sebelumnya menjadi pusat keanekaragaman hayati mengalami keruntuhan, memberi jalan bagi spesies baru yang lebih tahan terhadap perubahan lingkungan. Meskipun peristiwa ini menghancurkan sebagian besar kehidupan di laut, hal ini juga membuka jalan bagi evolusi ikan bertulang yang akhirnya mendominasi perairan hingga saat ini. Kepunahan Late Devonian menjadi pengingat bahwa perubahan ekosistem yang tampaknya kecil dapat berakibat besar terhadap kelangsungan hidup spesies di bumi. Kepunahan Permian Triasik dikenal sebagai Great Dying. Peristiwa kepunahan yang terjadi 252 juta tahun yang lalu adalah yang paling menghancurkan dalam sejarah bumi. Sekitar 96% spesies laut dan 70% spesies darat musnah dalam kepunahan Permian Triassic Extinction Event, mengakibatkan hampir seluruh ekosistem runtuh sebelum akhirnya kehidupan bangkit kembali di periode Trias. Pada periode Permian, bumi dihuni oleh beragam spesies yang mendominasi ekosistem laut maupun darat. Di lautan Ammonoidea, kerabat Nautilus dan cumi-cumi, Trilobita dan Brachiopoda merupakan spesies yang paling mendominasi. Terumbu karang yang dibangun oleh spons dan rugosa menjadi pusat biodiversitas, sementara ikan bertulang rawan dan hiu purba menguasai perairan dalam. Di daratan, reptil besar seperti Gorgonopsian dan Disinodon menjadi predator puncak, sementara hutan lebat dipenuhi oleh tumbuhan jenis pakis, raksasa, serta pohon berbiji terbuka. Kehidupan pada masa ini sangat-sangat dinamis, dengan keseimbangan ekosistem yang telah bertahan selama jutaan tahun. Namun, peristiwa kepunahan ini mengubah segalanya. Penyebab utama kepunahan ini dikaitkan dengan aktivitas vulkanik masif di Siberian Traps, wilayah yang kini terletak di Rusia. Erupsi vulkanik besar ini berlangsung selama ratusan ribu tahun dan melepaskan karbon dioksida serta metana dalam jumlah luar biasa ke atmosfer. Hal ini menyebabkan pemanasan global ekstrim yang mengganggu rantai makanan dan mengubah kondisi lingkungan secara drastis. Salah satu dampak terbesar dari peristiwa ini adalah pengasaman laut yang merupakan ekosistem terumbu karang dan organisme bercangkang seperti Brachiopoda serta Mollusca. Selain itu, pemanasan global menyebabkan penurunan kadar oksigen di lautan, menciptakan zona mati yang luas dan membunuh hampir seluruh spesies yang bergantung pada oksigen tinggi. Di daratan, suhu yang meningkat menyebabkan banyak spesies reptil dan tumbuhan mati, serta mengganggu sistem iklim di global. Akibat dari kehancuran ekosistem ini, spesies yang sebelumnya mendominasi lautan dan daratan mengalami kepunahan massal.
Trilobita yang telah bertahan selama ratusan juta tahun akhirnya punah sepenuhnya. Terumbu karang mulai runtuh, sementara hanya sedikit spesies ikan dan moluska yang berhasil bertahan di daratan. Reptil Therapsid yang merupakan nenek moyang mamalia mengalami penurunan populasi secara drastis. Tetapi beberapa spesies yang lebih kecil berhasil bertahan dan berkembang di era berikutnya. Meskipun kepunahan Permian Trias menghancurkan sebagian besar kehidupan, peristiwa ini juga membuka jalan bagi munculnya spesies baru di periode Trias. Reptil Archosaurus yang kelak menjadi nenek moyang dinosaurus mulai mengambil alih ekosistem. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh bagaimana kehidupan di bumi mampu beradaptasi dan berkembang kembali meskipun mengalami bencana yang nyaris memusnahkan segalanya. Kepunahan Triasik Jurassic. Sekitar 201 juta tahun yang lalu, dunia kembali mengalami kepunahan besar yang dikenal sebagai Triasik Jurassic Extinction Event. Sekitar 80% spesies punah dalam peristiwa ini, membuka jalan bagi dinosaurus untuk mendominasi bumi pada era berikutnya. Kepunahan ini menandai peralihan besar dalam ekosistem global, di mana banyak spesies yang sebelumnya menguasai bumi tersingkir, memberi kesempatan bagi kelompok baru untuk berkembang. Pada periode Trias, bumi dipenuhi oleh beragam spesies yang menguasai ekosistem darat dan laut. Di lautan, Ammonoidea, kerabat cumi-cumi dan Nautilus, serta Plesiosaurus merupakan predator dominan. Sedangkan ikan bertulang dan hiu purba mengisi berbagai ceruk ekologi. Terumbu karang yang dibangun oleh Scleractinia juga menjadi rumah bagi berbagai organisme laut lainnya. Di daratan, reptil Archosaurus seperti Crocodilomorph, nenek moyang buaya modern, dan berbagai spesies Therapsid masih menjadi hewan dominan, bersaing dengan awal mula dinosaurus yang baru mulai berkembang. Kehidupan pada zaman ini sangat beragam, dengan berbagai spesies mulai berevolusi untuk mengisi ekosistem yang sangat luas. Namun semua berubah ketika peristiwa kepunahan terjadi. Penyebab utama kepunahan ini diduga berkaitan dengan aktivitas vulkanik masif di wilayah yang sekarang menjadi Samudra Atlantik. Letusan besar ini terjadi dalam rangkaian pembentukan Central Atlantic Magnetic Province atau CAMP yang melepaskan karbon dioksida dalam jumlah besar ke atmosfer. Peningkatan kadar gas rumah kaca ini memicu pemanasan global ekstrim, mengubah iklim secara drastis dan menciptakan kondisi yang tidak dapat ditoleransi oleh banyak spesies. Selain pemanasan global, efek lain dari aktivitas vulkanik ini adalah pengasaman laut akibat meningkatnya kandungan karbon dioksida di perairan. Hal ini menyebabkan punahnya banyak spesies laut, terutama yang memiliki cangkang seperti Ammonoidea dan Bivalvia. Kadar oksigen di lautan juga menurun drastis, menciptakan zona anoksia yang menghambat kehidupan di perairan dalam. Sementara itu, di daratan, perubahan iklim menyebabkan gangguan ekosistem yang sangat menghancurkan populasi besar reptil non-dinosaurus serta berbagai spesies amfibi. Setelah kepunahan besar ini, dinosaurus yang sebelumnya hanya merupakan kelompok minoritas mulai berkembang pesat. Dengan hilangnya pesaing utama seperti Crocodilomorph besar dan Therapsid, dinosaurus akhirnya menjadi penguasa ekosistem darat selama lebih dari 135 juta tahun ke depan. Kepunahan Trias Jura menjadi salah satu contoh bagaimana bencana global dapat mengatur ulang ekosistem dan memberikan peluang bagi spesies baru untuk mendominasi dunia. Kepunahan kapur tersier. Kepunahan kapur Paleogen atau Cretaceous Paleogen Extinction Event atau KPG Extinction adalah salah satu peristiwa kepunahan massal yang paling terkenal dalam sejarah bumi karena mengakhiri dominasi dinosaurus non-unggas yang telah berlangsung selama lebih dari 160 juta tahun. Peristiwa ini terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu dan menghapus sekitar 75% spesies di bumi, termasuk hampir semua dinosaurus non-unggas, banyak spesies laut, serta berbagai hewan dan tumbuhan darat. Pada periode kapur, bumi dipenuhi oleh kehidupan yang sangat-sangat beragam. Dinosaurus menjadi penguasa utama ekosistem darat dengan spesies seperti T-Rex, Triceratops, Ankylosaurus, dan Hadrosaurus yang menguasai berbagai habitat. Sementara itu, Pterosaurus menguasai langit pada zaman itu. Dan mamalia purba masih terbatas dalam bentuk kecil yang hidup di sela-sela dominasi reptil raksasa. Di lautan, Mosasaurus dan Plesiosaurus adalah predator puncak, bersaing dengan hiu purba dan ikan-ikan besar lainnya.
Ammonoidea yang merupakan moluska bercangkang mirip cumi-cumi modern menjadi salah satu spesies paling dominan di lautan. Namun kehidupan yang begitu subur berubah drastis dalam sekejap ketika sebuah asteroid raksasa dengan diameter sekitar 10 km menghantam wilayah yang kini dikenal sebagai Chicxulub Crater di Meksiko. Tumbukan ini melepaskan energi yang setara dengan miliaran bom nuklir, menciptakan gelombang panas dahsyat dan kebakaran hutan global. Material yang terlempar ke atmosfer membentuk awan debu tebal yang menghalangi sinar matahari selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, menyebabkan musim dingin global yang menghancurkan rantai makanan. Selain tabrakan asteroid, aktivitas vulkanik besar di Desert Traps, India juga diperkirakan turut berkontribusi dalam kepunahan ini. Letusan gunung berapi yang berlangsung selama ribuan tahun melepaskan karbon dioksida dan gas beracun, menyebabkan pemanasan global serta pengasaman laut yang semakin memperburuk kondisi di kehidupan di bumi. Akibat dari kombinasi bencana ini, dinosaurus non-unggas tidak dapat bertahan. Begitu pula dengan banyak spesies laut seperti Ammonoidea dan reptil laut besar. Namun beberapa kelompok hewan kecil seperti mamalia, burung, dinosaurus unggas, dan reptil kecil berhasil bertahan dan beradaptasi di lingkungan yang baru. Setelah peristiwa kepunahan ini, mamalia mulai berkembang pesat mengambil alih banyak ekosistem yang sebelumnya didominasi oleh dinosaurus. Kepunahan kapur Paleogen menjadi titik balik besar dalam sejarah kehidupan, membuka jalan bagi evolusi mamalia, hingga akhirnya manusia mulai muncul jutaan tahun kemudian. Apakah kita sedang menuju kepunahan massal ke-6? Banyak ilmuwan percaya bahwa saat ini kita sedang berada di ambang kepunahan massal ke-6 yang dikenal sebagai Holocene Extinction. Namun berbeda dengan peristiwa kepunahan sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau perubahan geologi, kali ini penyebab utamanya adalah manusia itu sendiri. Perusakan habitat, deforestasi, perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca, perburuan liar, serta polusi telah mempercepat tingkat kepunahan spesies di seluruh dunia. Saat ini, spesies yang mendominasi ekosistem adalah manusia dan hewan-hewan yang telah didomestikasi, seperti sapi, ayam, dan anjing. Namun, banyak spesies liar seperti gajah, badak, harimau, dan berbagai jenis amfibi mengalami penurunan populasi drastis akibat perburuan serta hilangnya habitat alami mereka. Di lautan, eksploitasi berlebihan terhadap ikan dan terumbu karang yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem laut, sementara pemanasan global dan pengasaman air laut semakin memperburuk kondisi kehidupan bagi banyak organisme laut. Laju kepunahan spesies saat ini diperkirakan 100 hingga 1000 kali lebih cepat dibandingkan tingkat alami. Sebuah angka yang sangat mengkhawatirkan. Jika tindakan nyata tidak segera diambil, dunia bisa kehilangan sebagian besar keanekaragaman hayatinya dalam beberapa abad ke depan. Namun berbeda dengan peristiwa kepunahan sebelumnya, kali ini manusia memiliki kesempatan untuk mencegah atau memperlambat dampaknya melalui kebijakan yang lebih berkelanjutan, konservasi ketat, serta inovasi dalam teknologi ramah lingkungan. Holocene Extinction menjadi peringatan bagi kita bahwa tanpa tindakan segera, bumi bisa menghadapi krisis ekologi yang akan bertambah besar pada masa depan seluruh kehidupan di planet ini. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan jangan lupa share dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan konten menarik tiap minggu. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.